wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan analisa data berkala dengan metode Least-Square. Perkenalkan, nama saya Yudadian Firmansyah dan nama teman sama saya Dwi Firman. Analisis data berkala. 1. Pengertian analisis data deret berkala. Data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan pengembangan suatu kegiatan. Perkembangan produksi, harga, hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan DSB. Serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Serangkaian data yang terdiri dari variabel YI yang merupakan serangkaian hasil operasi dan fungsi dari variabel XI yang merupakan variabel waktu yang bergerak secara seragam dan ke arah yang sama dari waktu yang lampau ke waktu yang mendatang. 2. Pengertian deret berkala. Deret berkala atau rutut waktu adalah serangkaian pengamatan terhadap peristiwa, kejadian atau variabel yang diambil dari waktu ke waktu. Dicatat secara teliti menurut urutan waktu terjadinya, kemudian disusun sebagai data statik. 2. Komponen deret berkala. 4 komponen deret berkala itu adalah trends, yaitu gerakan yang berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju ke satu arah, naikkan dan menurutan secara seluruhan dan bertahan, dan jangka waktu yang digunakan sebagai urutan adalah 10 tahun ke atas. Variasi musim, yaitu ayunan sekitar yang bersifat musim serta kurang teratur. Versi siklus, yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak lebih teratur. Variasi yang tidak tetap, insecure, yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. A. Metode Least-Square. Kuadrat kecil. Metode ini paling sering digunakan untuk meramalkan Y karena penghitungan lebih teliti. Persamaan garis trends yang akan dicari ialah Y titik koma atas sama dengan AO ditambah BX. A sama dengan kuadrat Y garis miring N. Di sini saya akan melanjutkan. Nama saya Dwi Firman. Y tanda petik sama dengan data berkala. Time series sama dengan taksiran nilai tren-tren. A0 sama dengan nilai tren pada tahun dasar. B sama dengan rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun. X sama dengan variabel waktu, hari, minggu, bulan, atau tahun. Untuk melakukan perhitungan, maka diperlukan nilai tertentu pada variabel X sehingga jumlah nilai variabel waktu 0 atau sigma X sama dengan 0. Untuk N ganjil, maka jarak antara dua waktu diberi nilai satu satuan, di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Untuk N genap, maka jarak antara dua waktu diberi nilai 2 satuan, di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Dari data tersebut akan dibuat forecast penjualan dengan menggunakan metode Least-Square. Penyelesaian analisis menggunakan metode Least-Square. Sebagai data berikut tahun penjualan X pangkat 2 XY. Mencari nilai A dan B. A sama dengan 760 bagi 5 sama dengan 152. B sama dengan 100 bagi 10 sama dengan 10. Setelah mengetahui nilai variabel A dan B, maka persamaan tren dapat diketahui, yaitu Y sama dengan 152 tambah 10X. Dari persamaan fungsi Y
atas, maka nilai tren dari tahun 1995 sampai tahun 1999 dapat diketahui. Dari persamaan fungsi Y di atas juga dapat disusun ramalan penjualan pada tahun berikut untuk dijadikan dasar pembuatan anggaran penjualan. Y 2000 sama dengan 152 tambah 10. 3 sama dengan 182. Menutup, kesimpulan ramalan yang diberikan oleh metode Square dalam data berkala cukup baik. Itu menunjukkan bahwa metode Square merupakan metode yang lebih teliti sehingga sering digunakan untuk penghitungan data berkala. Selain itu, metode Square juga dapat digunakan tidak hanya untuk meramalkan penjualan, tetapi berbagai macam, seperti perkembangan KB, perkembangan produksi, dan lainnya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.